Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan kembali lagi di channel Alin Solution ya guys ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tes RBB BUMN, yang mana pada kesempatan kali ini itu subbagian verbal logic reasoning ya guys ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Oke, soal pertama. Pak Yosua adalah seorang peternak kambing. Kambing yang sehat memiliki ciri badannya gemuk, matanya jernih, dan nafsu makannya tinggi. Mana kambing dengan badan gemuk, mata jernih, tetapi nafsu makannya rendah tetap dianggap sehat? Mana pilihannya? A. Simpulan adalah benar. B. Simpulan adalah salah. C. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, buat teman-teman yang membutuhkan waktu lebih lama, silakan pause ya teman-teman. Oke, kita jawab persoalan ini. Mana di sini diketahui seorang peternak kambing yang memiliki sehat itu memiliki ciri badannya gemuk, matanya jernih, dan nafsu makannya yang tinggi. Nah, di sini kita punya statement kambing dengan badan yang gemuk, mata jernih, tetapi nafsu makannya rendah. Itu apakah tetap dianggap sehat? Nah, di sini statement ini dia memenuhi kambing dengan badannya gemuk, oke, matanya jernih, oke, tetapi untuk kambing yang sehat itu dia memiliki nafsu makan yang tinggi, tetapi kambing di sini memiliki nafsu makannya yang rendah. Di sini tidak sesuai dengan kriteria kambing di sehat, sehingga jawabannya itu B. Oke. Nah, di sini saya sudah berikan slide pembahasannya. Apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas, silakan screenshot slide ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang berhasil menjawab soalan ini dengan benar, mati ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Oke, sini 4 pemain tenis Andi, Bedu, Cinta, dan Dika mengikuti turnamen. Hasil pertandingan, Andi tidak pernah kalah melawan Bedu atau Cinta. Cinta dan Dika selalu bermain imbang. Bedu berhasil mengalahkan Dika 1 kali. Mana statementnya itu Andi adalah juara turnamen? Apakah A adalah simpulan benar, B simpulan adalah salah, dan C tidak dapat ditarik kesimpulan? Oke, silakan teman-teman pause videonya ya untuk menjawab persoalan ini. Oke, sekarang kita akan membahas soalan ini bersama-sama ya teman-teman. Mana 4 pemain tenis itu Andi, Bedu, Cinta, dan Dika. Dia mengikuti turnamen. Mana Andi itu tidak pernah kalah melawan Bedu dan atau Cinta. Dan Cinta dan Dika selalu bermain imbang. Bedu berhasil mengalahkan Dika 1 kali. Andi adalah juara turnamen. Di sini simpulannya benar ya teman-teman. Dikarenakan Andi itu tidak pernah kalah melawan Bedu dan Cinta. Jadi Andi itu di atas Bedu dan Cinta. Cinta dan Dika selalu bermain imbang. Cinta dan Dika selalu bermain imbang. Bedu berhasil mengalahkan Dika 1 kali. Jadi Andi tidak ada yang kalahkan ya teman-teman. Dia adalah juara di turnamen. Oke, selanjutnya, nah sama seperti sebelumnya teman-teman, apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas, silakan teman-teman screenshot slide ini ya. Dan buat teman-teman yang berhasil mengerjakan slide tersebut dengan benar, itu selamat ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Nah, soalan selanjutnya itu, dalam sebuah turnamen bulu tangkis antar sekolah terdapat 4 pemain, yaitu Safir, Yudika, Zalik, dan Wawan. Hasil pertandingan menunjukkan Safir selalu menang dalam pertandingan tunggal putra. Yudika sering kalah melawan Zalik di tunggal. Zalik selalu menang dalam pertandingan ganda melawan Wawan. Wawan sering mengalahkan Yudika dalam pertandingan tunggal putri. Jika Yudika dan Wawan bermain ganda, maka berpeluang menang melawan Safir dan Zalik.
Ini jawabannya salah ya teman-teman. Jawabannya di sini adalah B. Kenapa? Karena di sini diketahui Yudika dan Wawan bermain ganda bersama. Jadi Yudika dan Wawan dia bermain ganda bersama. Mana apakah mereka berpulang menang melawan Safir dan Salik? Mana Safir sendiri itu selalu menang dalam pertandingan tunggal putra. Dan Zalik itu selalu menang dalam pertandingan ganda melawan Wawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika Yudika dan Wawan itu dia bermain bersama, maka mereka tidak cukup kuat untuk mengalahkan Salik dan Zalik. Karena Safir itu selalu menang dan Zalik juga selalu menang. Sedangkan Yudika itu sering kalah ya teman-teman. Jadi di sini kita dapat simpulkan itu Yudika dan Wawan itu tidak cukup kuat untuk mengalahkan Safir dan Zalik. Di sini jadi simpulannya adalah salah ya teman-teman. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Di sini saya sudah memberikan slide untuk teman-teman screenshot apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas ya. Oke. Dan buat teman-teman yang berhasil menjawab persoalan ini dengan benar, selamat ya teman-teman. Kita ke persoalan selanjutnya. Nah, di sini di sebuah grup musik terdapat 5 anggota utama, Andi, Bambang, Cinta, Dika, dan Endri. Peraturan pelatihan mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu latihan harus dimulai oleh Andi atau Endri. Bambang tidak dapat bermain bersama dengan Dika. Cinta hanya dapat bermain jika Andi juga bermain. Jika Endri bermain, maka Bambang harus keluar dari latihan. Pada sesi latihan terakhir, susunan pemain adalah Andi, Bambang, Cinta, dan Dika. Dengan statement susunan pemain tersebut melanggar aturan latihan. Mana pilihannya sama seperti sebelumnya ya. A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, dan C. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, silakan teman-teman pause videonya ya teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas soalan ini bersama-sama. Mana di sini diketahui susunan pemainnya itu Andi, Bambang, Cinta, dan Dika. Apakah susunan pemain tersebut melanggar aturan? Mana kita lihat yang pertama, latihan harus dimulai oleh Andi atau Endri. Di sini sudah benar ya, latihan itu dimulai dari Andi. Bambang tidak dapat bermain bersama dengan Dika. Bambang, Dika. Nah, di sini sudah salah ya teman-teman. Karena Bambang dan Dika dia itu bermain bersamaan. Sedangkan statement 2 itu mengatakan Bambang tidak dapat bermain bersama dengan Dika. Sehingga susunan pemain tersebut melanggar aturan latihan, sehingga jawabannya adalah benar. Karena susunan pemain tersebut melanggar aturan. Aturan yang dilanggar itu aturan kedua. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, di sini saya berikan slide tentang soalan ini. Apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas, silakan screenshot ya teman-teman. Kita ke soalan selanjutnya. Taman ada 4 anak yaitu Indra, Joni, Kakak, dan Lala yang sedang bermain permainan yaitu ayunan, perosotan, jungkat-jungkit, atau komedi putar. Yang pertama, anak yang bermain ayunan adalah teman dekat Joni. Kakak tidak bermain jungkat-jungkit atau komedi putar. Anak yang bermain komedi putar duduk di sebelah kiri Lala. Joni bermain perosotan. Dengan statementnya kakak bermain ayunan. Dengan pilihannya A. Simpulan adalah benar, B. Simpulan adalah salah, C. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, silakan teman-teman pause untuk menjawab soalan ini sebelum kita bahas bersama-sama. Oke, sekarang kita akan membahas soalan ini bersama-sama ya teman-teman. Dimana statementnya di sini kakak bermain ayunan. Nah, kita lihat keterangan yang pertama. Anak yang bermain ayunan adalah teman dekat Joni. Oke, kakak tidak bermain jungkat-jungkit atau komedi putar. Jadi kakak tidak bermain jungkat-jungkit dan komedi putar. Sedangkan statement yang ingin kita buktikan itu kakak bermain ayunan. Berarti kakak tidak bermain jungkat-jungkit
dan juga tidak bermain komedi putar. Nah, kakak itu bermain ayunan atau perosotan. Nah, kita ke statement selanjutnya. Anak yang bermain komedi putar duduk di sebelah kiri Lala. Oke, Joni duduk bermain Joni bermain perosotan. Nah, Joni bermain perosotan, berarti ini bagian Joni. Sehingga kakak bermain ayunan itu adalah statementnya benar ya teman-teman. Sehingga simpulan adalah benar. Oke, kita ke soalan selanjutnya. Oke, sama seperti sebelumnya teman-teman, di sini saya sudah berikan slide. Apabila teman-teman membutuhkan penjelasan yang lebih jelas ya, silakan screenshot slide ini. Dan buat teman-teman yang telah berhasil mengerjakan soal ini dengan benar, congrats ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit pengetahuan buat teman-teman, dimana di dalam bahasa Indonesia itu kata terpanjang dari bahasa Indonesia itu adalah mempertanggungjawabkannya, dimana dia terdiri dari 23 huruf. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya berikan ya buat teman-teman. Semoga beberapa soal ini itu berguna buat teman-teman pakai untuk menghadapi tes RBB ke depannya. Silakan teman-teman menjawab di kolom komentar berapa teman-teman berhasil jawab dengan benar dan juga berapa yang salah. Kemudian video kali ini akan saya buat series ya, sehingga teman-teman dapat melakukan perbandingan berapa sih teman-teman yang dapat mengerjakan dengan benar setiap video yang saya upload. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.